Apakah kalian tahu game pixel? Sebuah game yang dibuat dengan memanfaatkan pixel pada layar. Tentunya, akhir-akhir ini kita sering menemukan banyak game pixel rilis, terutama dari developer Indonesia seperti A Space for the Unbound, Coffee Talk, dan Red Dead Falls. Tetapi sayangnya, kebanyakan orang Indonesia tidak suka game grafik pixel. Bahkan, ketika melihat game pixel, sering dibilang game burik. Karena grafiknya yang tidak sebagus dengan game-game yang memiliki grafik 3 dimensi, yang semakin lama semakin mendekati realistis. Tapi, mengapa kebanyakan orang-orang kurang meminati game pixel? Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas. Game pixel, sebuah game yang dimana aset gamenya dibuat pada tingkatan pixel. Tapi, apa itu tingkatan pixel? Tingkatan pixel merupakan elemen terkecil dalam sebuah gambar yang ditampilkan pada layar komputer. Game pixel ini sendiri terkenal banget pada era 90-an, yang dimana pada saat itu banyak sekali muncul game-game dengan menggunakan grafik pixel. Contohnya kayak Super Mario Bros, Pac-Man, dan Space Invader. Walaupun sering digunakan di game-game jadul dan terlihat ketinggalan zaman, tetapi hingga sekarang masih banyak game baru yang menggunakan grafik pixel. Loh kok bisa? Bukannya teknologi yang semakin canggih, seharusnya semua game sudah realistis ya? Walaupun teknologi sudah mulai canggih, tentunya mengembangkan game dengan aset 3D dan realistis tidaklah mudah dan mahal. Dikarenakan diperlukan banyak biaya dan tenaga dalam mengembangkan sebuah game yang menggunakan aset 3 dimensi. Sedangkan game yang menggunakan aset pixel art justru lebih hemat biaya dan tenaga dalam pengerjaannya. Dikarenakan itulah, kebanyakan game indie lebih memilih membuat game menggunakan aset pixel 2 dimensi. Contohnya, seperti beberapa developer game indie Indonesia yang masih menggunakan aset pixel, seperti Toge Production yang merilis game Coffee Talk, lalu ada Mojiken Studio yang merilis game A Space for the Unbound dan Ultra Space Brawl. Walaupun kebanyakan game yang berasal dari developer indie di Indonesia menggunakan aset pixel, tetapi game dengan grafik pixel ini sendiri masih kurang diterima baik oleh beberapa gamer Indonesia. Lah kok bisa? Tentunya, di Indonesia sendiri, kita bisa lihat sendiri bahwa rata-rata gamer lebih suka bermain game 3D kompetitif seperti Mobile Legends, PUBG, dan Free Fire. Dikarenakan lebih sering melihat game yang menghadirkan grafis bagus dan efek animasi yang menarik, sehingga membuat beberapa gamer Indonesia kurang tertarik bermain game dengan grafik pixel, dan bahkan sering dikatakan sebagai game burik, dikarenakan game tersebut terlihat ketinggalan zaman. Tapi, sebenarnya game pixel ini tidak seburuk itu. Bahkan, bisa dikatakan, hingga sekarang game pixel masih dapat bersaing dengan game-game yang memiliki grafik realistis 3 dimensi. Bagaimana bisa game pixel bisa bersaing dengan game realistis 3 dimensi? Dikarenakan game pixel memiliki beberapa keunikan tersendiri, seperti nilai seni dari gambar pixel itu sendiri. Karena seorang seniman game pixel memerlukan kesabaran dalam menggambar aset pixel, karena menggambar aset pixel bisa dikatakan cukup sulit. Dalam menggambar sebuah aset pixel, seorang seniman harus bisa mengubah sebuah model menjadi sebuah gambar yang memiliki batasan pixel. Sehingga, seniman harus berhati-hati dalam menentukan warna dan menempatkan setiap pixel pada gambar buatannya. Sehingga, gambar aset pixel yang sering kita lihat memiliki bentuk keunikan seni mereka masing-masing. Contohnya, ada seperti di game Stardew Valley, Octopath Traveler, dan Coffee Talk. Yang dimana, game-game tersebut memiliki cara penggambaran aset yang berbeda. Sehingga, membuat game yang menggunakan aset pixel terlihat unik dan berbeda. Akhirnya dia pusing juga teman-teman. Oke, saatnya kita sekarang gratis untuk bikin dia meningsoy. Ini dia, coba skill, cover me. Nggak perlu, attack. Let's go. Selain itu, game dengan grafik pixel juga tidak kalah dengan game 3D dalam menghadirkan pengalaman bermain yang memorable. Contohnya dari game A Space for the Unbound, salah satu game yang berasal dari developer Indonesia sendiri, yaitu Mojiken Studio.
game A Space for the Unbound merupakan salah satu contoh sukses dalam mengembangkan game dengan grafik pixel. Bagaimana bisa? Karena game ini berhasil membuat pemainnya larut dalam cerita tanpa perlu menggunakan grafik 3 dimensi dan yang realistis. Kita bisa lihat dari beberapa review setelah mencoba bermain, yang dimana hasilnya sangatlah positif. Aku mau keluar, apa kamu mau keluar sayang? Justru kalau gue jujur sedihnya bukan pas di yang itu, gue lebih kagum tadi pas lagu sama animasi tadi. Gue malah sedih ngelihat masa lalunya Raya, itu gue hampir sedikit nangis ya. Di bagian pas cutscene yang epic tadi itu gue kayak nggak mau nangis ya. Kalian kecewa nggak? Kalian kecewa nggak guys? Kalau gue nggak sedih, nggak pas adegan nyanyian itu, gue nggak meneteskan air mata. Tidak seperti ekspektasi kalian. Tentunya, dari game A Space for the Unbound, kita bisa membuktikan bahwa grafik tidak mempengaruhi pengalaman bermain, tapi semua itu tergantung seberapa niat dan dedikasi developer dalam mengerjakan sebuah game. Walaupun developernya membuat game dengan grafik yang sangat realistis, tetapi gamenya sendiri tidak seru dan banyak masalah, membuat para gamer pun juga malas memainkan game tersebut. Tetapi, jika developer benar-benar niat dalam mengerjakan gamenya dan mementingkan pengalaman bermain daripada uang, tentu saja game tersebut akan laku di kalangan gamers-gamers. Walaupun di Indonesia sendiri, game pixel masih kurang diminati oleh masyarakat luas, tetapi pasar untuk game pixel di Indonesia masih ada dan tidak sebenarnya mati. Bahkan, masih banyak konten kreator besar yang mencoba untuk mengenalkan game pixel kepada para penontonnya. Jadi, apakah kalian suka bermain game dengan grafik pixel? Atau mungkin kalian suka game dengan grafik yang realistis dan bagus? Silahkan tulis di pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika ada kekurangan di penjelasan gue, atau kalian juga punya ide konten yang menarik yang pengen gue bahas, kalian juga bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi juga, agar tidak ketinggalan update dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.